wabarakatuh. Selamat siang, kembali lagi bersama saya Rostina dalam KPU Tebo TV News. Mengabarkan berita tentang pencokletan komisioner sekaligus divisi data KPU Provinsi Jambi. Berikut liputan reporter kami di lokasi. Petugas pemutakhiran data pemilih Andrian Naldi TPS 1 Desa Paseban melakukan pencoklitan di kediaman Komisioner Divisi Program Data dan Informasi KPU Provinsi Jambi Ahdienti Kamis 30 Juli 2020. Dalam kesempatan ini pun Ahdienti menjelaskan cara pengisian form AB tentang perubahan, penambahan, hingga hasil rekapitulasi. Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Tebo, Sri Asteti SH, turun langsung memonitoring kegiatan coklit ini, yang beralamat di Desa Paseban, Kecamatan Tujuh Koto Ilir, Kabupaten Tebo. Kami bikin form, karena kemarin saya sudah uji coba Jawa Barat, Gorontalo, Jambi. Kakek untuk bikin AB, AA, rekap, itu ada aplikasi kami buatin. Nah, terus di samping saya, beliau Ibu Ahdienti, kami akan berwawancara dengan beliau karena kesempatan ini sangat sulit untuk bertemu dengan beliau, maka kesempatan-kesempatan seperti inilah kami gunakan untuk bisa mewawancarai beliau. Mohon izin. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini, kami memang sengaja menyempatkan waktu pada sore hari ini untuk berwawancara dengan Ibu, karena memang mencari Ibu juga susah gitu kan. Jadi pada kesempatan ini mohon izin, kami ingin mewawancarai terkait dengan kemasan siswa tanah coklit. Barangkali ada yang ingin Ibu jelaskan untuk, terutama ya paling tidak untuk penyelenggara KPU Kabupaten Tebo terkait dengan kecoklatan ini. Terima kasih. Saya hari ini kebetulan pulang memang ke rumah, di mana rumah ini adalah alamat KTP elektronik saya. Sehingga memang PPK, PPS sudah berkali-kali beliau nelpon kapan Ibu mau dicoklit, kan. Nah, maka hari ini dalam kesempatan ini saya memang sengaja pulang untuk dilakukan coklit oleh PPDP di TPS 1 RT 8 Desa Paseban Kecamatan 7 Koto Ilir. Nah, terkait dengan proses coklit ini, karena memang saya sudah sambil melakukan supervisi dan monitoring terhadap proses pekerjaan kawan-kawan PPDP di lapangan, mulai dari Kabupaten Sarolangun, kemudian saya mampir di Kabupaten Bungo, dan hari ini mampir di Kabupaten Tebo. Dan saya memang mampir di beberapa rumah yang dicoklit oleh PPDP kita, dan alhamdulillah berdasarkan laporan dan juga hasil cek ke lapangan, sekitar 75% PPDP kita sudah selesai melakukan coklit. Malah ada di beberapa kabupaten, kecamatan itu sudah selesai melakukan coklit 100%. Terkait dengan mungkin barangkali masalah atau kendala-kendala yang dihadapi baik itu di kabupaten maupun di provinsi, apa saja? Terkait kendala di lapangan, karena memang saya bertemu langsung dengan PPDP, PPS, PPK, di samping melakukan diskusi, kebetulan di beberapa kabupaten kemarin mereka juga melakukan rapat kerja di kabupaten kota, jadi menghimpun persoalan-persoalan di lapangan. Pertama, yang ditemui di lapangan itu masih ada masyarakat kita yang belum melakukan perekaman KTP elektronik. Yang kedua, ada masyarakat kita yang kakaknya sudah diganti di tempat yang baru, tapi KTP elektroniknya belum. Nah, kemudian yang ketiga, di beberapa desa ada pemilih itu yang memang melebihi dari 500, jumlahnya 500. Nah, dalam hal ini saya sudah menyampaikan ke PPS, PPK, kalau memang melebihi dari 500 dalam satu TPS, karena memang di aturan kita satu TPS itu tidak boleh lebih dari 500, maka silakan diajukan untuk penambahan TPS-nya, karena memang tidak boleh lebih dari 500. Kemudian yang kedua, ada juga temuan di lapangan, memang tidak lebih dari 500, tapi penduduknya ini jauh, letak geografisnya jauh. Ada yang 5 kilo, ada yang 6 kilo. Jadi persoalan-persoalan ini saya sampaikan ke kawan-kawan, silakan disampaikan ke kabupaten kota untuk diinventarisir. Kemudian kami akan memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan ini.
Berarti masih memungkinkan Bu ya apa menambah TPS gitu? Ya, kalau memang kan ada 5 pertimbangan nih dalam kita membentuk TPS. Pertama, tidak boleh lebih dalam satu TPS itu lebih dari 500. Kemudian tidak boleh memisahkan orang dalam satu kakak. Kemudian mempertimbangkan letak geografis. Kemudian tidak pemilih itu jangan menyulitkan pemilih datang ke TPS. Jadi pertimbangannya mungkin jaraknya jauh, sehingga ini juga menjadi pertimbangan ketika hasil faktual, karena pemetaan TPS yang kita lakukan itu kan kemarin umumnya on desk nih, karena petugas kita di PPS waktu itu belum dibentuk, sehingga pemetaan ini dari TPS Pileg 2019 yang jumlahnya lebih banyak, karena waktu itu 300 per TPS, sekarang 500, tentu akan TPS-nya kemarin jumlahnya banyak, sekarang kan menjadi sedikit nih, sehingga memang dalam pemetaan tentu saja tidak semuanya sesuai dengan fakta di lapangan. Barangkali mungkin kita ini kan tahapannya masih panjang nih Bu, masalah di data ini Bu. Tahapan apa saja yang setelah kita melakukan progres ini, tahapan apa saja yang harus dilalui oleh KPU Kabupaten Kota dan mungkin penyelenggara di bawah? Ya, tahapan sekarang kan yang sedang berlangsung ini adalah coklit sampai dengan 13 Agustus. Tetapi di lapangan ternyata kawan-kawan PPDP itu sudah banyak yang selesai melakukannya 100%. Nah, tahapan ini akan dilanjutkan oleh PPS. Mereka akan ketik AKWK-nya, pemilih barunya di Excel. Kemudian setelah itu akan dilanjutkan oleh PPK, prosesnya di Sidali, sehingga proses pemutakhiran ini akan terus berlanjut sampai ditetapkannya sebagai DPS. Tapi dalam perjalanan ini kan tentu masih banyak hal yang dilakukan oleh PPS dan PPK. Misalnya mengkonfirmasi lagi ke PPDP kalau sudah selesai ini pindahnya kemana, sehingga memang histori dari data ini saya berharap diketahui oleh badan ad hoc kita. Misalnya ini sudah meninggal, ini pindahnya kemana, ke TPS mana, ke desa mana, sehingga histori data kita ini memang jelas oleh petugas kita dan kami juga tahu. Saya berharap data ini dilakukan oleh kawan-kawan di tingkat PPDP, PPS dan PPK agar valid, akurat dan mutakhir. Jangan hanya pengen cepat kerjanya selesai tapi lupa bahwa keakuratan data itu tidak dikoreksi. Nah, terakhir saya berharap juga kawan-kawan di tingkat bawah, badan ad hoc kita bisa melakukan pekerjaan ini dalam keadaan sehat. Jangan lupa tetap disiplin terhadap protokol kesehatan dan bekerja dalam keadaan sehat dan selamat. Demikian tadi wawancara kami dengan Ibu Ahdiyanti. Dan begitu juga harapan-harapan beliau, mudah-mudahan penyelenggara di KPU Kabupaten Tebo selalu diberi kesehatan. Begitu pula harapan kami kepada Ibu Ahdiyanti, mudah-mudahan selalu diberi kekuatan dalam menjalankan tugas yang begitu berat ini. Demikian laporan kami dari Kecamatan Tujuh Koto Ilir. Kami dari KPU Tebo TV mengucapkan terima kasih. Salam integritas, pemilihan berkualitas. KPU Tebo TV Jaya. Demikianlah liputan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian pemirsa. Saya Rostina dan segenap kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.